Saat dihadapkan dengan penanganan, pemangkasan, pemindahan, atau pemberhentian, apa kau merasa waspada dan salah paham? Apa kau terlalu berhati-hati dan takut mengemban tanggung jawab dalam tugasmu? Kerusakan watak apa yang mengendalikanmu? Bagaimana cara menghalau kewaspadaan dan kesalahpahamanmu? Tonton kesaksian Kristen kenapa aku terlalu berhati-hati dalam menjalankan tugasku untuk mengetahui kisah lengkapnya. Maret 2021, aku bekerja di gereja sebagai desainer grafis. Karena angkuh saat bertugas dan tak bisa harmonis saat kerjasama, aku mengganggu pekerjaan dan diberhentikan. Tak lama ada pengawas yang mengatur agar aku terus memproduksi gambar. Aku tersentuh. Sekaligus gelisah. Usai kembali kerja, jika watak angkuhku mengganggu lagi, aku pasti disingkap dan disingkirkan, kan? Jika itu terjadi, karirku akan tamat. Jadi aku bertekad, usai kembali aku harus hati-hati saat bersikap. Aku tak boleh bertindak berdasarkan watak angkuh lagi. Saat baru mulai, para saudari tahu pengalaman grafisku dan aku sering dihampiri saat ada kesulitan. Aku berusaha sebisanya memberi solusi. Tapi saat terlalu banyak bicara, aku berpikir, jika banyak bicara, apa aku akan dianggap pamer? Bagaimana jika aku salah bicara? Ada saudari pernah bilang, saat jadi pemimpin kelompok, aku bergantung pada pengalamanku. Sering membimbing pekerjaan orang lain dari pengalaman pribadi bukan memahami prinsip. Jadinya beberapa gambar perlu direvisi yang menunda pekerjaan. Kali ini, jika aku sesatkan saudari dan ganggu pekerjaan lagi, saat pengawas tahu, akankah dia berhentikanku? Lupakan, aku tak akan banyak bicara, agar tak salah ucap dan harus tanggung jawab. Suatu kali, kami membahas konsep suatu gambar. Usai meninjau, aku merasa komposisinya salah. Tapi aku bimbang dan berpikir, jika konsep bermasalah, akan timbul masalah. Dan seluruhnya harus dirancang ulang, disesuaikan. Haruskah aku bicara? Jika aku diam dan benar ada masalah, gambarnya perlu dikerjakan lagi. Tapi kami sudah bahas gambar ini selama 2 hari. Jika aku bilang ada masalah, apa pandangan mereka terhadapku? Mereka bilang aku cari perhatian dan sebabkan masalah. Bagaimana jika ideku salah? Itu akan tunda pekerjaan, kan? Jika pengawasku tahu, akankah aku dianggap belum bertobat? Menemukan masalah lalu mempersekutukannya bersama yang lain. Itu bentuk tanggung jawab. Kenapa dianggap pamer? Benar. Jadi kau memberi saran? Saat itu aku ragu, tak berani bersuara. Tak lama, kami selesai rancang proposal gambar. Saat pengawas melihat, katanya konsepnya bermasalah, harus dirancang ulang. Saat lihat hasilnya, aku terhenyak, kupikir, andai waktu itu hal ini kubahas, semua akan bersekutu dan mengatasinya. Kami tak perlu buang waktu. Itu benar. Aku dipenuhi perasaan menyesal. Tapi lalu aku berpikir, waktu itu aku belum sepenuhnya yakin dengan ideku. Mungkin keputusanku diam waktu itu tak salah? Jadi, itulah akhirnya. Tak kupikirkan atau renungkan, aku sudah melupakannya. Lalu, setiap kali kelompok bahas masalah dan minta kami berpendapat, aku berhati-hati. Takut pendapatku berbeda dengan orang lain, dan akan dianggap angkuh tak bisa terima ide orang lain. Jadi setiap kali memberi saran, aku selalu bilang, itu pendapat pribadiku, mungkin salah, kalian harus periksa sendiri. Kadang, para saudari memberi saran untuk gambar yang kurancang, dan aku yakin beberapa saran itu tak sesuai prinsip. Tapi aku cemas jika aku tolak saran mereka, aku akan dianggap keras kepala. Jadi aku setengah hati terima saran mereka. Sambil berpikir, aku tak perlu tanggung jawab jika ada kesalahan. Itu bukan keadaan yang benar. Mengikuti saran meski tahu menyalahi prinsip adalah kelalaian dalam pekerjaan. Itu benar. Akibatnya, usai diubah beberapa saran memang tak sesuai dan gambar harus dibuat ulang. Itulah situasinya. Jadi setiap hari aku merasa jengkel saat bertugas. Dan ini menguras tenaga dan emosiku. Tapi agar pengawas dan para saudari tahu aku telah berubah,
aku tetap memilih berhati-hati. Setelah itu, aku selalu mengerjakan tugasku dengan cara begitu. Namun, gambar grafis kelompok selalu bermasalah. Kami harus perbaiki berulang kali. Efektivitas kerja kami terus turun. Sebelum akhirnya hatiku yang mati rasa sadar. Keadaanku tidak benar dan aku harus merenung. Aku berdoa dan meminta pencerahan Tuhan agar bisa memahami masalah pribadiku. Di suatu pertemuan, ku baca kutipan firman Tuhan dan dapat pemahaman soal keadaanku. Sebagai pemimpin dan pekerja, saat masalah muncul dalam tugas, kau cenderung mengabaikannya. Bahkan berdalih dan beralasan untuk mengelak dari tanggung jawab. Kau tak selesaikan masalah yang mampu kau selesaikan, dan yang tak mampu kau selesaikan, tak kau laporkan ke atasanmu. Seolah itu tak berkaitan denganmu. Ini pengabaian terhadap tugas? Memperlakukan pekerjaan gereja dengan cara itu berarti pintar atau bodoh? Bodoh. Pemimpin dan pekerja semacam itu orang yang curang. Mereka tidak punya rasa tanggung jawab. Saat mereka mengabaikan masalah di depan mereka, bukankah ini menunjukkan bahwa mereka tidak berperasaan dan curang? Orang yang curang adalah orang yang paling bodoh. Kau harus menjadi orang jujur, kau harus bertanggung jawab saat ada masalah. Temukan cara cari kebenaran untuk selesaikan masalah. Jangan menjadi orang yang curang. Jika lalaikan tanggung jawab tak mau terlibat saat ada masalah, orang tak percaya pun akan mengutukmu. Apa kau kira rumah Tuhan tak mengutukmu? Umat pilihan Tuhan benci dan menolak perilaku itu. Tuhan mengasihi orang jujur, tapi benci orang curang dan licik. Jika kau bertindak curang, melakukan tipu muslihat, Tuhan akan membencimu. Akankah rumah Tuhan membiarkanmu lolos? Kelak kau akan dimintai pertanggungjawaban. Tuhan suka orang jujur, tak suka orang curang. Semua orang harus jelas soal ini, tak lagi bingung dan lakukan hal bodoh. Ketidaktahuan sesaat dapat dimengerti, tapi menolak terima kebenaran berarti bersikap keras kepala. Amin. Firman Tuhan mengungkap, orang tak bertanggung jawab dalam pekerjaan, lepas tangan saat terjadi masalah itu, orang curang. Usai merenunginya, aku sadar keadaanku juga begitu. Aku tak bertanggung jawab, tak setia dalam tugas. Tiap ada masalah yang melibatkan tanggung jawab atau tempat tujuanku, aku enggan bertindak. Dan justru berbuat curang. Saat lihat masalah, aku tutup mulut, membuat alasan, bilang sesuatu yang ambigu. Usai kembali mengerjakan grafis, aku takut saudara-saudari anggap watak angkuhku tak berubah. Takut watak rusakku kembali membuat gangguan dan aku diberhentikan. Jadi aku hati-hati dalam bertindak dan berucap, selalu sembunyikan pemikiran asliku. Saat para saudari bertanya, aku takut salah jawab, diminta tanggung jawab, jadi aku berkelit untuk menghindar. Setiap kali kelompok bahas masalah dan ada perbedaan, aku lebih sering diam, ikuti arus. Aku bisa lihat masalah dengan jelas, tapi karena takut dianggap angkuh, haus perhatian, aku lebih memilih mengulang pekerjaan daripada berpendapat. Aku bahkan tak berani berdiskusi dengan lainnya. Aku sangat egois. Saat aku diberi saran untuk gambar yang kukerjakan, aku tahu sarannya tak sesuai prinsip. Tapi karena takut dianggap angkuh, aku pura-pura setuju selalu mengikuti mau mereka. Aku tak peduli kesalahan dan revisi. Yang penting tak perlu tanggung jawab. Dalam bertindak, aku hanya mengutamakan kepentinganku, takut bertanggung jawab. Aku penuh tipu daya. Tuhan lihat hati manusia. Karena egois, penuh tipu daya, tak bertanggung jawab, bagaimana mungkin aku dapat bimbingan Roh Kudus? Pantas aku makin tak efektif bertugas. Tuhan telah menyingkap diriku. Itu benar. Saat itu, aku ingat kutipan firman Tuhan.
Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Jika orang mencintai kebenaran, mereka akan memiliki kekuatan untuk mengejar kebenaran dan dapat berusaha keras untuk menerapkan kebenaran. Mereka mampu meninggalkan apa yang harus ditinggalkan dan melepaskan apa yang harus dilepaskan. Secara khusus, hal-hal yang berkaitan dengan ketenaran, keuntungan, dan statusmu sendiri harus dilepaskan. Jika engkau tidak melepaskan semua itu, artinya engkau tidak mencintai kebenaran dan tidak memiliki kekuatan untuk mengejar kebenaran. Ketika sesuatu terjadi padamu, engkau harus mencari kebenaran. Jika pada saat-saat engkau seharusnya menerapkan kebenaran, engkau selalu memiliki hati yang egois dan tidak mampu melepaskan kepentingan dirimu sendiri, engkau tidak akan mampu menerapkan kebenaran. Jika engkau tidak pernah mencari atau menerapkan kebenaran dalam keadaan apapun, engkau bukanlah orang yang mencintai kebenaran. Seberapapun lamanya engkau telah percaya kepada Tuhan, engkau tidak akan memperoleh kebenaran. Ada orang-orang yang selalu mengejar ketenaran, keuntungan, dan kepentingan pribadi. Pekerjaan apapun yang gereja atur untuk mereka, mereka selalu berpikir, apakah ini akan menguntungkanku? Jika menguntungkan, aku akan melakukannya. Jika tidak, aku tidak akan melakukannya. Orang semacam ini tidak menerapkan kebenaran. Jadi, dapatkah mereka melaksanakan tugas mereka dengan baik? Tentu saja tidak. Meskipun engkau tidak melakukan kejahatan, engkau tetap bukan orang yang menerapkan kebenaran. Jika engkau tidak mengejar kebenaran, tidak menyukai hal-hal yang positif, dan apapun yang menimpamu, engkau hanya memedulikan reputasi dan statusmu sendiri, kepentingan dirimu sendiri, dan apa yang baik untukmu, artinya engkau adalah orang yang hanya didorong oleh kepentingan diri sendiri dan engkau egois dan hina. Orang semacam ini percaya kepada Tuhan untuk mendapatkan sesuatu yang baik atau bermanfaat bagi mereka, bukan untuk memperoleh kebenaran atau keselamatan Tuhan. Jadi, orang semacam ini adalah orang tidak percaya. Orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan adalah orang yang mampu mencari dan menerapkan kebenaran karena mereka mengakui dalam hati mereka bahwa Kristus adalah kebenaran dan bahwa mereka harus mendengarkan firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan seperti yang Dia tuntut. Jika engkau ingin menerapkan kebenaran ketika sesuatu terjadi padamu, tetapi mempertimbangkan reputasi, status, dan nama baikmu sendiri, menerapkan kebenaran akan sulit. Dalam situasi seperti ini, melalui doa, mencari, dan merenungkan dirinya, dan setelah mulai mengenal dirinya sendiri, mereka yang mencintai kebenaran akan mampu melepaskan apa yang menjadi kepentingan mereka atau apa yang baik bagi mereka, menerapkan kebenaran, dan menaati Tuhan. Orang semacam itu adalah orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan dan mencintai kebenaran. Dan apa akibatnya jika orang selalu memikirkan kepentingan dirinya sendiri? Jika mereka selalu berusaha untuk melindungi harga diri dan kesombongan mereka, jika mereka memperlihatkan watak yang rusak, tetapi tidak mencari kebenaran untuk memperbaikinya, ini karena mereka tidak memiliki jalan masuk ke dalam kehidupan, karena mereka tidak memiliki pengalaman dan kesaksian nyata. Dan ini berbahaya, bukan? Jika engkau tidak pernah menerapkan kebenaran, jika engkau tidak memiliki pengalaman dan kesaksian, maka pada waktunya engkau akan disingkapkan dan diusir.
Apakah orang yang tidak memiliki pengalaman dan kesaksian ada gunanya di rumah Tuhan? Mereka pasti akan melakukan tugas apapun dengan buruk. Mereka tidak dapat melakukan apapun dengan benar. Bukankah mereka hanya sampah? Jika orang tidak pernah menerapkan kebenaran setelah bertahun-tahun percaya kepada Tuhan, mereka adalah salah satu dari antara orang-orang tidak percaya. Mereka jahat. Jika engkau tidak pernah menerapkan kebenaran, jika pelanggaranmu makin banyak, maka kesudahanmu telah ditentukan. Jelaslah bahwa semua pelanggaranmu, jalan salah yang kau tempuh, dan penolakanmu untuk bertobat, semua ini jika digabungkan akan menjadi sekumpulan besar perbuatan jahat. Dengan demikian, kesudahanmu adalah engkau akan masuk neraka, engkau akan dihukum. Amin. Usai baca firman itu, aku tersentuh. Tadinya aku pikir keengganan berpendapat dan keputusanku ikuti arus bukan masalah besar. Namun dari firman Tuhan aku paham, memikirkan diri sendiri, egois saat hadapi masalah, selalu lindungi diri saat ada konflik antara kepentingan pribadi dan gereja, dan biarkan pekerjaan terdampak alih-alih terapkan kebenaran adalah kejahatan sejati. Iya. Kupikirkan waktu dan usaha yang dihabiskan di setiap gambar, dari desain hingga proses. Tapi saat ada masalah aku diam, berujung revisi penundaan pekerjaan. Itu mengganggu kan? Perbuatan jahatku menggunung. Jika tak bertobat, aku hancur. Usai memahaminya, aku takut. Dan sadar saat hadapi masalah, aku harus terapkan kebenaran. Itu benar. Bagaimana caramu mengatasi kewaspadaanmu itu? Aku baca kutipan firman Tuhan. Jika kau bilang, antikristus fokus dan keras kepala, aku takut jadi antikristus dan tak mau ikuti jalan antikristus. Jadi aku akan tunggu sampai semua ungkapkan pendapat mereka, lalu kurangkum, mencari cara untuk mendapatkan jalan tengah. Bolehkah seperti itu? Tidak. Mengapa tak boleh? Jika hasilnya tak sesuai prinsip kebenaran, meski kau melakukannya, akankah itu efektif? Akankah Tuhan dipuaskan? Jika itu tak efektif dan Tuhan tak puas, masalahnya akan parah. Jika kau tak bertindak sesuai prinsip kebenaran, ceroboh dan tak bertanggung jawab dalam tugas, melakukan semua menurut falsafah iblis, berarti engkau tidak setia kepada Tuhan dan sedang menipu Tuhan. Untuk menghindari agar orang tak curiga menganggapmu antikristus, kau tak penuhi tanggung jawab yang seharusnya kau penuhi, kau gunakan falsafah iblis mencari jalan tengah. Akibatnya, umat pilihan Tuhan dirugikan, pekerjaan gereja terpengaruh. Ini tidak berprinsip. Ini egois dan hina. Kau itu pemimpin dan pekerja. Kau harus berprinsip dalam bertindak. Semua tindakanmu harus efektif dan efisien. Lakukanlah yang bermanfaat bagi rumah Tuhan, dan lakukan apapun yang sesuai dengan prinsip kebenaran. Amin. Amin. Berkat firman itu aku paham. Tuhan tak ingin kita terus pasif dan waspada karena takut diungkap, disingkirkan. Tuhan justru ingin kita bertanggung jawab dalam tugas dan mencari prinsip kebenaran. Sikap ini untungkan pekerjaan gereja, dan hanya itu cara penuhi tanggung jawab. Itu benar. Di kasusku, saat aku kembali menjadi desainer, aku berjanji bertugas dengan baik. Tapi saat harus bertanggung jawab, aku berhati-hati. Demi tak dicap angkuh dan sombong, aku diam saat melihat masalah, tak memenuhi tanggung jawabku dan akhirnya merugikan pekerjaan gereja. Bukankah aku membodohi, menipu Tuhan? Aku juga paham, berbeda pendapat saat hadapi masalah itu normal. Selama niatku demi kepentingan gereja mencari kebenaran dan bertugas berdasarkan prinsip, sebaiknya aku berpendapat selama diskusi berlangsung. Itu bentuk tanggung jawab dalam bertugas, bukan mencari perhatian atau sebabkan gangguan. Itu benar.
Meski bersalah karena watak angkuhku, selama aku mengakui, terima persekutuan dan perbaikan orang, serta terapkan perubahan, gereja tak akan berhentikan atau keluarkanku karena kerusakan sesaat. Benar. Usai memahami semua ini, jika menemukan hal yang melanggar prinsip saat bertugas, aku akan memberitahu dan membahasnya dengan yang lain. Dengan menerapkan itu, jumlah penyimpangan di pekerjaan berkurang. Syukur kepada Tuhan. Jika niat dan prinsipmu benar saat bertugas, kau tak akan merasa terpaksa. Itu Iya, benar. Suatu kali, saat kami sedang bahas konsep desain gambar, aku menemukan bahan dan temanya tak serasi. Selain itu temanya kurang jelas. Aku berpikir ini akan jadi masalah serius. Jika itu yang terjadi, seluruh proposal desain gambar akan gagal. Aku dipenuhi keraguan-raguan. Apa pandangan para saudari jika aku salah ucap? Lupakan, aku tetap tak ingin ambil risiko. Tapi aku juga takut jika ada masalah terkait prinsip, kami harus mengubahnya. Itu akan tunda pekerjaan, kan? Karena ketakutan itu, kuutarakan pendapatku. Usai berdiskusi, para saudari setujui pendapatku. Lalu, kami mengirim saran ke pengawas soal perubahan gambar. Usai lihat saran kami, pengawas bilang desain yang awal masih bisa diwujudkan. Hanya butuh beberapa penyesuaian bahan saja. Saat mendengar, jantungku berdegup. Mungkinkah pendapatku bermasalah lagi? Apa pandangan pengawas terhadapku? Akankah dia bilang aku tetap angkuh, merasa diri benar dan tak berubah? Dalam hati aku berdoa, berkata aku bersedia menghadapi masalah dengan jujur. Jadi aku berinisiatif bicara ke pengawas, membagikan ideku, dan mencari prinsip dari semua masalah itu. Pengawas memberikan persekutuan yang detail. Usai mendengarnya, hatiku ringan, dan aku paham semua penyimpanganku. Pengawas tidak menanganiku, dia justru bersekutu bersama kami dengan sabar. Aku merasa sedikit sedih. Aku selalu waspada terhadap saudara-saudari dan rumah Tuhan. Takut diberhentikan, dibuang karena mengungkap kerusakan. Meski sebenarnya rumah Tuhan memperlakukan orang sesuai prinsip dan tidak menangani orang begitu berbuat salah. Iya. Jika kau memicu penyimpangan di pekerjaan karena tak paham prinsip, tapi usai bersekutu kau mengakui dan memperbaiki kesalahan, kau tak akan diberhentikan atau dibuang. Jika kau angkuh, merasa yang paling benar demi reputasi dan status, tak cari prinsip kebenaran, dan ganggu pekerjaan, maka kau akan dipangkas dan ditangani. Jika masalahnya serius, kau akan diberhentikan. Aku ingat saat diberhentikan, aku merasa telah berpengalaman bekerja di bidang grafis. Saat membahas dengan orang lain, aku angkuh, bersikeras mempertahankan pendapatku. Aku tak terima perbedaan pendapat atau mencari prinsip. Jadinya beberapa gambar harus dikembalikan, direvisi, atau dihapus. Tapi saat mengalami kegagalan dan disingkap, aku tak mencari kebenaran untuk mengatasi watak rusakku. Aku selalu salah paham dan waspada. Aku tidak serius melakukan tugas, tidak mengejar kebenaran. Iya, saat hadapi kegagalan dan kesulitan, jika tak cari kebenaran, kita akan mudah pasif dan salah paham, dan akhirnya kita yang rugi. Itu benar. Lalu kupikirkan juga cara agar bisa berhenti terlalu hati-hati, salah paham dan waspada. Aku baca firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, beberapa orang mengikuti kehendak mereka sendiri saat mereka bertindak. Mereka melanggar prinsip, dan setelah dipangkas dan ditangani, mereka hanya mengakui bahwa mereka congkak dan bahwa mereka melakukan kesalahan hanya karena mereka tidak memiliki kebenaran. Namun, di dalam hatinya mereka tetap mengeluh. Tidak ada orang lain yang berani mengambil risiko. Hanya aku, dan pada akhirnya, ketika ada masalah, mereka menganggap akulah yang harus bertanggung jawab. Bukankah ini adalah kebodohanku? Aku tidak akan melakukan hal yang sama lain kali. Tidak akan lagi mengambil risiko seperti itu.
paku yang menonjollah yang akan dipalu. Bagaimana menurutmu sikap seperti ini? Apakah ini sikap yang bertobat? Tidak. Sikap apakah itu? Bukankah mereka telah menjadi licin dan curang? Di dalam hatinya mereka berpikir, "Kali ini aku beruntung hal itu tidak menjadi bencana. Ini pelajaran bagiku agar tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Aku harus lebih berhati-hati di masa depan." Mereka tidak mencari kebenaran, menggunakan kepicikan dan rencana licik mereka untuk mengatasi dan menangani masalah tersebut. Dapatkah mereka memperoleh kebenaran dengan cara ini? Mereka tidak dapat karena mereka belum bertobat. Hal pertama yang harus kau lakukan ketika bertobat adalah mengetahui kesalahan apa yang telah kau lakukan, menyadari kesalahanmu, esensi dari masalah tersebut, dan watak yang telah kau singkapkan. Engkau harus merenungkan hal-hal ini dan menerima kebenaran, lalu lakukan penerapan sesuai dengan kebenaran. Hanya inilah sikap yang bertobat itu. Sebaliknya, jika engkau memikirkan cara-cara licik secara mendalam, engkau menjadi lebih licin dari sebelumnya, taktikmu lebih pintar dan tersembunyi, dan engkau memiliki lebih banyak metode untuk menangani sesuatu, itu berarti masalahnya tidaklah sesederhana sekadar bersikap curang. Engkau sedang menggunakan cara-cara licik, dan engkau memiliki rahasia yang tidak dapat kau beritahukan. Ini adalah jahat. Engkau bukan saja tidak bertobat, engkau telah menjadi makin licin dan licik. Tuhan menganggapmu orang yang terlalu keras hati dan jahat, orang yang di luarnya saja mengakui bahwa mereka telah berbuat salah dan menerima untuk ditangani serta dipangkas, padahal sebenarnya tidak sedikit pun memiliki sikap yang bertobat. Mengapa kita mengatakan ini? Karena ketika peristiwa ini terjadi atau setelahnya, engkau tidak mencari kebenaran, dan engkau tidak melakukan penerapan sesuai dengan kebenaran. Sikapmu adalah sikap yang menggunakan falsafah, cara berpikir dan metode iblis untuk menyelesaikan masalah. Pada kenyataannya, engkau menghindari masalah dan membungkusnya dalam paket yang rapi, sehingga orang lain tidak dapat melihat jejak masalahnya, tidak membiarkan apapun terlihat. Pada akhirnya, engkau merasa bahwa engkau cukup pintar. Hal-hal inilah yang Tuhan lihat. Tuhan tidak melihatmu benar-benar merenungkan, mengakui dan bertobat dari dosamu saat menghadapi masalah yang telah menimpamu, kemudian mencari kebenaran dan melakukan penerapan sesuai dengan kebenaran. Sikapmu bukanlah sikap yang mencari kebenaran atau menerapkan kebenaran, juga bukan sikap yang tunduk pada kedaulatan dan pengaturan Tuhan, tetapi sikap yang menggunakan taktik dan metode iblis untuk menyelesaikan masalahmu. Engkau membuat orang memiliki kesan yang salah tentang dirimu, dan engkau bersikap defensif dan menentang mengenai keadaan yang telah Tuhan aturkan untukmu. Hatimu lebih tertutup daripada sebelumnya dan terpisah dari Tuhan. Dengan demikian, adakah hasil yang baik dari sikap seperti ini? Dapatkah engkau tetap hidup dalam terang, menikmati damai dan sukacita? Tidak bisa. Jika engkau menjauhi kebenaran dan menjauhi Tuhan, engkau pasti akan jatuh ke dalam kegelapan, meratap dan menggertakkan gigimu. Apakah keadaan seperti itu lazim di dalam diri orang-orang? Ya. Beberapa orang seringkali mengingatkan diri mereka sendiri dengan berkata, "Aku ditangani kali ini. Lain kali, aku harus lebih pintar dan berhati-hati." Menjadi pintar adalah dasar kehidupan,
dan orang-orang yang tidak pintar adalah orang-orang bodoh. Jika engkau selalu membimbing dan menegur dirimu sendiri seperti itu, akankah engkau membuat kemajuan? Akankah engkau mampu memperoleh kebenaran? Jika suatu masalah menimpamu, engkau harus mencari dan memahami suatu aspek kebenaran dan mendapatkan aspek kebenaran itu. Apa yang dapat dicapai dengan memahami kebenaran? Jika engkau memahami suatu aspek kebenaran, engkau akan memahami suatu aspek kehendak Tuhan. Engkau akan memahami mengapa Tuhan melakukan hal ini kepadamu, mengapa Dia menuntutmu seperti itu, mengapa Dia mengatur keadaan itu untuk menghajar dan mendisiplinkanmu dengan cara demikian, mengapa Dia menggunakan masalah ini untuk memangkas dan menangani dirimu, dan mengapa engkau telah jatuh, gagal, dan disingkapkan dalam hal ini. Jika engkau memahami hal-hal ini, engkau akan mampu mengejar kebenaran dan akan mencapai jalan masuk kehidupan. Jika engkau tidak memahami hal-hal ini dan tidak menerima fakta-fakta ini, tetapi bersikeras melawan dan menentangnya, menggunakan taktikmu sendiri untuk menutupi kesalahanmu, untuk menghadapi semua orang dan Tuhan dengan wajah palsu, maka engkau selamanya tidak akan bisa mendapatkan kebenaran. Amin. Amin. Firman Tuhan sangat jelas. Jalan terbaik berhenti salah paham dan waspada adalah mencari kebenaran dalam hal-hal relevan. Itu benar. Saat mengalami kegagalan, jika tak mencari kebenaran demi mengatasi masalah, tapi cari cara menyembunyikan pemikiranmu, menangani masalah dengan picik dan licik, itu bukan hanya tipu daya, tapi juga watak jahat. Itu benar. Orang seperti itu tak akan pernah mendapat kebenaran. Itu benar. Aku ingat saat diberhentikan, pemimpin menyingkap keangkuhanku, sifat membenarkan diri, keenggananku mendengar pendapat orang. Saat itu kuakui dan kuterima, tapi tak mencari kebenaran demi mengatasi watak rusakku. Saat kembali mengerjakan grafis, aku takut diberhentikan karena mengganggu pekerjaan gereja akibat angkuh lagi. Jadi kuikuti falsafah iblis, lindungi diri jangan sampai disalahkan, dan lebih baik selamat daripada menyesal. Aku jarang berpendapat atau memberi saran berbeda. Aku tak pernah bicara duluan setiap ada masalah. Aku makin sering melakukan tipu daya. Aku melihat proposal desain bermasalah tapi diam. Aku tahu beberapa saran tak sesuai prinsip, tapi tetap diam. Dari luar, aku tampak taat, tapi sebenarnya belum sepenuhnya bertobat. Aku hanya pura-pura tunduk dan berubah. Aku menipu saudara-saudari dan Tuhan, kan? Saat itu aku baru sadar, tak hanya belum bertobat usai diberhentikan. Aku pun bersikap perhitungan dan menipu. Mencari cara lindungi diri dan menyembunyikan watak rusakku. Aku makin licik daripada sebelumnya. Watakku sangat jahat. Iya. Aku merasa pintar dan ingin pakai tipu daya manusia agar tak ungkap kerusakanku. Tapi berkat pengalaman, aku sadar watak rusak orang tidak dapat diatasi usaha manusia, atau mengandalkan falsafah iblis dan menyembunyikan emosi. Hanya dengan penghakiman Tuhan serta pemangkasan dan penanganan, orang bisa alami perubahan kecil. Itu benar. Tuhan izinkan kita ungkap kerusakan kita. Dia tahu kita punya kegagalan dalam tugas, tapi Dia tak ingin kita menyembunyikan diri atau berpura-pura saat ada masalah. Malah Tuhan ingin kita sederhana dan terbuka, serta hadapi kegagalan dengan baik dan sungguh bertobat. Usai menyadari kehendak Tuhan, aku tak lagi salah paham, mau terapkan kebenaran dan bertobat. Itu benar. Saat hadapi kesulitan dengan cari kebenaran, renungkan masalah, pahami kebenaran, terima pelajaran, dan rasakan kasih serta penyelamatan Tuhan, kepasifan dan kesalahpahaman seseorang akan hilang. Itu Iya. benar. Lalu kubaca kutipan firman Tuhan dan memahami jalan penerapan. Bagaimana kau atasi sikapmu yang semaunya dan gegabah? Misal jika sesuatu terjadi dan kau punya gagasan, rencana sendiri,
Sebelum tentukan yang harus dilakukan, kau harus cari kebenaran, dan kau setidaknya harus bersekutu tentang yang kau pikirkan dan yakini tentang ini, bertanya apakah pemikiran dan rencanamu benar dan sesuai dengan kebenaran. Minta semua orang memeriksanya untukmu. Inilah cara terbaik menangani sikap semaunya dan gegabahmu. Pertama, kau dapat jelaskan pandanganmu dan cari kebenaran. Inilah langkah pertama yang harus kau lakukan untuk atasi sikapmu itu. Langkah kedua, terjadi saat orang lain berbeda pendapat. Apa yang kau lakukan agar tak semaunya dan gegabah? Kau harus bersikap rendah hati. Kesampingkan yang kau yakini benar, biarkan orang bersekutu. Meski kau percaya jalanmu benar, kau tak boleh bersikeras. Itu semacam peningkatan. Itu menunjukkan sikap mencari kebenaran, menyangkal diri sendiri, dan penuhi kehendak Tuhan. Dengan sikap ini, dan tak berpegang teguh pada pendapat sendiri, kau harus berdoa, cari kebenaran dari Tuhan, lalu mencari dasar dalam firman Tuhan, menentukan cara bertindak berdasarkan firman Tuhan. Inilah penerapan yang paling cocok dan akurat. Amin. Amin. Usai baca firman Tuhan, aku paham. Saat punya ide dan pendapat selama diskusi, hatimu harus berkeinginan mencari. Mengutarakan pendapat bukan berarti memaksa orang lain setuju. Tujuannya agar pendapatmu dibahas semua orang, lalu mencari prinsip kebenaran bersama. Ini adalah pendekatan yang masuk akal. Perilaku ini yang melindungi pekerjaan gereja. Jika bertindak berdasarkan watak angkuh, kau akan cenderung keras kepala. Memaksa orang lain mendengarkan tanpa rasa takut atau ketaatan kepada Tuhan. Itu benar, terutama saat kau berbeda pendapat. Kemampuan menyangkal diri, berdoa, dan mencari itu penting. Itu benar. Jadi, akan lebih mudah terima pencerahan Roh Kudus. Dan pekerjaan gereja tak akan terganggu akibat kau paksakan pendapat dan menentang Tuhan. Itu benar. Lalu, saat membahas konsep bersama yang lain, aku dengan terbuka bersekutu tentang semua pendapat dan ideku. Dan meski merasa benar, aku tak akan berkeras hati tanpa alasan. Saat menemukan saran berbeda, aku akan berdoa dan mencari. Dengan rendah hati akan kuterima pendapat orang yang sesuai dengan prinsip. Tapi jika tidak, aku akan mempertahankan pendapatku dan bersekutu bersama mereka. Ini satu-satunya cara bertugas yang berkenan di hati Tuhan. Itu benar. Lalu, ku baca firman Tuhan yang kian memperjelas cara mengatasi tipu daya dan waspada berlebihan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Aku sangat menghargai orang-orang yang tidak menaruh curiga terhadap orang lain, dan aku juga sangat menyukai mereka yang siap menerima kebenaran. Terhadap kedua jenis manusia ini, aku menunjukkan perhatian yang besar, karena di mataku mereka adalah orang-orang yang jujur." Apa ungkapan dari orang yang jujur? Pertama, adalah tidak memiliki keraguan terhadap firman Tuhan. Ini adalah salah satu ungkapan dari orang yang jujur. Selain itu, ungkapan terpenting dari orang yang jujur adalah mencari dan menerapkan kebenaran dalam segala hal. Inilah yang terpenting dari semuanya. Jika engkau mengatakan bahwa engkau jujur, tetapi engkau selalu mengesampingkan firman Tuhan dan melakukan apapun yang kau inginkan, apakah ini adalah ungkapan dari orang yang jujur? Engkau berkata, "Kualitasku rendah, tetapi aku memiliki hati yang jujur." Namun, ketika engkau menerima sebuah tugas, engkau takut bahwa tugas itu mungkin melelahkan, atau engkau tidak dapat melakukannya dengan baik, dan karenanya engkau mencari-cari alasan untuk menghindarinya dan merekomendasikan orang lain untuk melakukannya. Apakah ini ekspresi dari seseorang yang jujur? Jelas tidak. Bagaimanakah seharusnya orang yang jujur bersikap? Mereka harus menerima dan menaati, dan kemudian sungguh-sungguh mengabdikan diri dalam melakukan tugas mereka dengan sebaik mungkin, berjuang untuk memuaskan kehendak Tuhan. Ini diungkapkan dalam beberapa cara.
Salah satunya adalah engkau harus menerima tugasmu dengan hati yang jujur, tidak memikirkan tentang kepentingan dagingmu, dan tidak bersikap setengah hati mengenainya. Jangan berkomplot demi keuntunganmu sendiri. Inilah ungkapan kejujuran itu. Cara lainnya adalah melaksanakan tugasmu dengan segenap hati dan segenap kekuatanmu, melakukan segala sesuatu dengan benar, mengerahkan segenap hati dan kasihmu dalam pelaksanaan tugasmu untuk memuaskan Tuhan. Inilah yang harus diungkapkan ketika orang yang jujur melaksanakan tugasnya. Jika engkau tidak melakukan apa yang kau ketahui dan yang telah kau pahami, jika engkau hanya memberikan 50 atau 60% dari upaya terbaikmu, artinya engkau tidak sedang mengerahkan segenap hati dan kekuatanmu, engkau sedang mencari cara untuk mengendur. Apakah orang yang licin saat melaksanakan tugas mereka jujur? Sama sekali tidak. Tuhan tidak memakai orang yang licin dan curang seperti itu. Mereka harus diusir. Tuhan hanya memakai orang yang jujur untuk melaksanakan tugas. Bahkan, pelaku pelayanan yang setia pun harus jujur. Orang yang selalu ceroboh dan asal-asalan, yang selalu mencari cara untuk mengendur, orang-orang ini semuanya adalah orang yang curang. Mereka semua adalah setan-setan. Tak seorang pun dari mereka yang benar-benar percaya kepada Tuhan, dan mereka semua akan diusir. Amin. Amin. Saat renungi firman Tuhan, aku sadar watak Tuhan kudus dan benar. Tuhan cinta orang jujur. Di hadapan Tuhan, orang jujur punya hati tulus. Di hadapan orang lain dan Tuhan, mereka tak waspada. Dan mereka dapat terima pengawasan Tuhan di segala aspek. Mereka tak licik dalam melakukan tugas, dan mereka berusaha dengan keras menjalankan kewajiban. Saat bertanggung jawab, mereka dapat kesampingkan kepentingan pribadi, menjunjung prinsip, dan bertugas dengan baik untuk penuhi kehendak Tuhan. Hanya orang yang seperti itu yang dapat terima persetujuan Tuhan, dan hanya mereka yang sungguh bijak. Itu Iya. benar. Tapi demi lindungi kepentingan pribadi, aku diam saat temukan masalah yang turut menurunkan kualitas kerja. Meski tampaknya aku tak langsung bertanggung jawab, semua ini karena aku tak menerapkan kebenaran. Aku juga tak pahami prinsip kebenaran dan hanya dapat lihat masalah dari satu sisi. Jadi sudah pasti ada penyimpangan di saranku. Tapi orang jujur perlakukan kerusakan dan kelemahan dengan tepat, menerima kebenaran serta persekutuan dan perbaikan dari orang lain, dan dapat merangkum penyimpangan serta memahami prinsip utama. Jika kesalahan mereka menurunkan kualitas kerja, mereka dapat akui dengan berani dan berubah. Setelah menyadari semua itu, hatiku lebih ringan, dan aku makin pahami prinsip yang harus diterapkan di tugasku. Iya. Lalu, saat bahas masalah bersama para saudari lagi, aku berdoa, selaraskan niat dan bertindak berdasarkan prinsip kebenaran. Suatu waktu, aku membahas desain gambar bersama 3 saudari. Mereka berkata desainnya tak bisa diwujudkan, tapi aku berpendapat berbeda. Aku pun berpikir, pendapat mereka bertiga sama. Jika kuutarakan pendapat berbeda, akankah mereka anggap aku angkuh? Atau sebaiknya aku menahan diri? Tapi konsepnya segar dan baru, temanya pun jelas. Berdasarkan prinsip itu dapat dikerjakan. Jika ikuti pendapat mereka bertiga, bukankah artinya aku membuang proposal desain yang bagus? Aku ingat orang jujur bertugas dengan cermat dan menjunjung prinsip. Jadi ku sampaikan pendapatku serta beberapa prinsip relevan. Lewat diskusi kami, semua setuju ideku lebih sesuai prinsip. Saat itu aku mensyukuri bimbingan Tuhan dan rasakan kedamaian karena bertindak sesuai prinsip. Iya. Jadi saat ini, aku perlahan membebaskan diri dari sikap terlalu hati-hati dan waspada. Aku bisa membahas pendapatku dengan orang lain, dan hatiku lebih murni dan terbuka dalam melaksanakan tugas. Kinerjaku saat melakukan tugas makin efektif.
Pengetahuan dan perubahan dalam diriku adalah bimbingan firman Tuhan. Syukur Benar, kepada syukur Tuhan. kepada Tuhan.